Korupsi 300 triliun ketika negeri dirampok dari dalam. Korupsi, sebuah penyakit sosial yang lebih mengerikan daripada sekedar sebuah kejahatan ekonomi, adalah kanker yang merusak fondasi dasar suatu negara. Ia membunuh kepercayaan publik, menghancurkan prinsip keadilan yang seharusnya menjadi landasan dalam setiap kebijakan dan juga keputusan, serta meruntuhkan harapan bagi generasi mendatang. Kutipan yang mengatakan, sebuah negara tidak akan hancur oleh 1000 pengemis, tetapi negara akan hancur ketika hanya ada beberapa koruptor di dalamnya. Menggambarkan kenyataan pahit yang kini kita hadapi. Seberapa relevannya kutipan ini dengan kondisi negara kita saat ini? Tentu saja sangat relevan, bahkan dapat dikatakan bahwa ini adalah gambaran akurat dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsa ini. Di satu sisi, banyak orang dengan gagah berani berujar, lebih baik kehilangan jabatan karena kejujuran daripada menjadi kaya melalui korupsi. Namun pertanyaannya adalah, apakah prinsip ini masih bisa diterapkan dalam sebuah sistem yang tampaknya sudah sangat terdistorsi? Apakah kita benar-benar siap menghadapi kenyataan bahwa praktik korupsi sudah semakin meluas? Kita akan menyoroti sebuah contoh konkret yang mencerminkan dampak korupsi yang sangat merusak. Kasus korupsi dalam pengelolaan tambang timah di Provinsi Bangka Belitung. Kasus ini bukan hanya masalah hukum biasa. Ini adalah masalah yang mengakibatkan kerugian negara dalam skala yang sangat besar, yakni mencapai 300 triliun. Penambangan ilegal yang terjadi antara tahun 2015 hingga 2022 ini tidak hanya merugikan negara dalam bentuk kerugian finansial, tetapi juga membawa dampak ekologis yang sangat serius. Kerusakan yang diakibatkan oleh penambangan ilegal ini begitu parah, hingga 170.000 hektar lahan hutan hancur. Ekosistem yang sebelumnya seimbang ini terganggu, dan pencemaran lingkungan yang menjadi masalah jangka panjang yang sulit untuk dipulihkan. Hal ini jelas menggambarkan betapa korupsi dalam pengelolaan sumber daya alam tidak hanya merugikan aspek ekonomi negara, tetapi juga mengancam kelestarian bumi yang kita tinggali. Namun, apa yang sebenarnya terjadi pada mereka yang terlibat dalam skandal ini? Para pejabat yang terlibat seperti Amir Syahbana, Rusbani, dan juga Suranto Wibowo dijatuhi hukuman yang penjara yang sangat ringan, yakni antara hingga 2 tahun sampai 4 tahun, dan beberapa denda yang tidak sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan. Penjatuhan hukuman semacam ini terasa sangat tidak adil, mengingat angka kerugian negara yang mencapai 300 triliun serta kerusakan ekologis yang begitu parah. Tentu saja, hukuman yang diberikan kepada mereka tidak akan memberikan efek jera yang memadai, mengingat betapa besar dampak yang ditimbulkan oleh tindakan mereka. Dalam hal ini, kita harus mempertanyakan kembali sejauh mana sistem hukum kita mampu memberikan keadilan yang sebenarnya. Apakah hukuman kita masih mampu menegakkan prinsip keadilan di tengah maraknya tindakan korupsi yang semakin tidak terkontrol? Namun, meskipun kenyataan ini mengkhawatirkan, masih ada harapan. Langkah-langkah konkret yang bisa kita ambil untuk melawan korupsi adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan transparansi dalam setiap proses pengelolaan sumber daya alam dan keuangan negara, agar setiap tindakan pejabat dapat diawasi oleh publik. 2. Mendukung penegakan hukum yang tidak pandang bulu, agar setiap pelaku kejahatan, khususnya korupsi, dapat diberikan hukuman yang setimpal dengan dampak yang ditimbulkan. 3. Edukasi masyarakat agar mereka lebih paham mengenai bahaya korupsi dan pentingnya menjaga integritas di setiap lapisan masyarakat. 4. Melestarikan sumber daya alam yang merupakan aset berharga bagi bangsa ini, agar dapat diwariskan kepada generasi berikutnya dalam kondisi yang lebih baik. Kasus korupsi yang terjadi di Bangka Belitung ini bukan sekedar sebuah permasalahan individual atau lokal. Dia adalah cerminan dari bagaimana korupsi dapat merusak setiap aspek kehidupan kita, baik itu ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Kita tak bisa hanya melihatnya sebagai masalah yang berisolasi. Ini adalah panggilan bagi kita semua untuk berjuang melawan penanganan permasalahan yang merugikan negara dan masyarakat. Jika kita membiarkan korupsi terus berkembang, maka kita akan mengorbankan masa depan generasi yang akan datang. Penambangan ilegal yang telah mengakibatkan kerugian negara sebesar 300 triliun adalah bukti nyata betapa fatalnya dampak korupsi. 300 triliun lenyap begitu saja tanpa jejak yang jelas. Namun, berapa harga yang harus kita bayar untuk tetap diam dan tidak melakukan apapun? Jika kita tidak bertindak sekarang, kita akan terus dibayangi oleh dampak negatif yang semakin besar. Jangan biarkan korupsi merusak negeri ini. Saatnya untuk bertindak menjaga sumber daya alam kita, menegakkan hukum yang adil, dan membangun masa depan yang lebih cerah. Bersama, kita bisa bebas dari belenggu korupsi yang telah menghancurkan banyak hal. Ini adalah perjuangan kita bersama. Sekian, terima kasih.